Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, ia tak akan memaksakan anaknya, Prananda Surya Paloh untuk menjadi calon wakil presiden, cawapres, pendamping Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Surya dalam pembukaan hari ulang tahun, HUT, ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Sabtu, 11 November 2023. Awalnya, pembawa acara membacakan pertanyaan dari Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Partai Nasdem Jawa Timur. Izin bertanya Pak Surya, kenapa Pak Surya tidak mencalonkan anaknya sebagai wapres? Pertanyaan itu disambut riuh para hadirin perayaan HUT. Surya kemudian menjawab, dia telah memantau anaknya apakah sudah pantas dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Yang kedua, tentu saya berpikir dalam hati saya pantas enggak dia jadi calon wapres? Walaupun saya punya kesempatan mencalonkan dia, tetapi saya pikir ini pantas atau tidak, kata dia disambut riuh tepuk tangan hadirin. Alasan ketiga ia tak mengambil langkah untuk mencalonkan putranya sebagai pendamping Anies yakni Prananda harus tetap berproses untuk bisa menjadi politikus yang matang. Saya berharap harus terus berproses yang akan dan harus dia lakukan dengan mengakibatkan dia akan jauh lebih mapan mengayomi proses jatuh bangun membuat dirinya tegar. Bagaikan anak elang YG terbang hebat nanti, imbuh dia. Orang tua dulu menyatakan kalau bisa dia harus matang dulu. Bukan, matang, hasil peraman, nah ini YG saya harapkan, ujar dia. Ia juga mengatakan, jika anaknya bertanya apakah pantas dicalonkan sebagai cawapres, ia akan memintanya untuk menunggu. Maka saya akan katakan tunggu dulu akan tiba saatnya, itu pun kalau saya berumur panjang. Baik itulah jawaban untuk kawan-kawan di Jawa Timur, ucap dia. Luar biasa, salim dulu boleh ya Pak ya. Aduh, tokoh idola saya ini. Bapak izin Pak, Bapak kita undang untuk dapat bergabung Pak, karena kita juga tadi akan secara langsung, Bapak Surya akan menjawab, ini akan ada beberapa pertanyaan kader yang sudah ditulis Pak. Ini tentunya sudah ditulis di kertas di awal dan pastinya juga untuk membuktikan bahwa Nasdem itu tidak birokratis, terbuka dalam komunikasi. Jadi nanti izin Bapak untuk menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang sudah nanti akan ada di dalam fishbowl. Dan juga nanti kita akan menjawab juga 3 surat dari Nasdem dan juga nanti akan berinteraksi dengan 3 DPD terluar dan juga luar negeri. Oke. Betul sekali. Boleh silahkan untuk Bapak Surya Paloh langsung mengambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul ya. Baik, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kakak-kakak di sini semuanya, Bapak akan menjawab langsung pertanyaan. Ya. Baik, boleh saya bantu ya Bapak ya, saya bantu bacakan. Pertanyaannya yang pertama ini dari Jawa Timur Pak. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Surya. Pak Surya izin bertanya, kenapa Pak Surya tidak mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden? Tolong dijawab sebagai ayah, bukan sebagai ketua umum. Silahkan dijawab Pak Surya. Izin silahkan Pak. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap. Harusnya ini pertanyaan bukan pada saya, bagi kita semuanya. Baiklah. Saya pikir yang pertama, saya coba intip dulu anak saya ini. Saya lihat. Silahkan. Saya lihat dia baik-baik. Ini cocok apa enggak ini untuk calon wapres. Yang kedua, tentu saya berpikir dalam hati saya, pantas nggak dia untuk jadi calon wapres? Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia, tapi saya pikir pantas nggak? Yang ketiga, saya berharap ada suatu proses yang akan dan harus dia lakukan hingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang, mengalami proses jatuh bangun, membuat dirinya akan tegar, kuat, bagaikan anak elang yang bisa terbang hebat ke atas nanti. Orang tua dulu menyatakan kalau bisa dia harus matang pohon dulu, bukan hasil peraman. Nah ini yang saya harapkan,
Jadi mungkin kalau anak saya berani bertanya pada saya pasti akan katakan, tunggu dulu. Akan tiba saatnya. Itu pun kalau saya masih berumur panjang. Amin. Baik, itulah jawaban pada kawan-kawan dari Jawa Timur. Oke, itu tadi jawaban dari Bapak Surya Paloh. Mudah-mudahan sudah terjawab semua pertanyaannya ya. Betul. Baik. Ya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.